Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwit. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat ya? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggilin haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulansi lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita yang beribadah pada hari ini. Dan berlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita senantiasa. Nah teman-teman semuanya, beberapa tahun yang lalu Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Dan dengan beredarnya pernyataan itu atau video itu di media sosial, banyak orang yang menyayangkan ya perilaku Ustadz Abdul Somad ini atau pernyataan Abdul Somad ini, karena itu sangat menyakiti hati umat Kristen. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini marilah kita sama-sama ya mendengarkan seorang yang memberikan ya pemahaman kepada kita atau memberikan arti atau makna ya apa arti salib itu menurut pandangan orang Kristen. Dan berlah video ini bisa ditonton oleh Ustadz Abdul Somad. Orang bisa lihat gambar, simbol, benda yang menyerupai salib terus menuduh ada kristenisasi, itu gimana sih? Aneh banget. Ini saya kasih tahu ya, kotak P3K itu agamanya bukan Kristen. Logo PMI itu bukan salib. Ambulan kemana-mana tidak bawa salib. Kalau ambulan kemana-mana bawa salib, bunyinya bukan nyung-nyung, tapi haleluya. Tidak, maksudnya kok bisa ya? Saya kasih tahu ya, keberadaan salib itu tidak sesederhana itu untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dirasakan. Kita yang Kristen aja kadang-kadang tidak merasakan kehadiran salib, kok orang-orang bisa peka banget gitu. Nggak semua yang plus-plus itu salib, tidak. Kok pijat plus-plus jadi pijat salib? Iya, kehadiran salib itu tidak segampang itu untuk dirasakan. Saya kasih tahu. Orang yang percaya kalau yang dia lihat itu adalah salib, hanyalah orang-orang yang percaya kalau itu benaran salib dan Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal tergantung di sana untuk menebus dosa manusia. Ada amin saudara-saudara. Jadi kalau yang kita lihat itu salib, cuma orang-orang yang ada Yesus di hatinya gitu. Jadi buat saudara-saudaraku seiman, kita kalau ketemu orang-orang yang takut sama simbol salib, jangan langsung benci. Karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup peka yang harusnya kita rangkul. Untuk selangkah lagi menuju pembaptisan ini.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan singkat dari saudara kita Priska, di mana tadi dia menyampaikan kepada kita atau memberitahukan kepada saudara kita umat muslim yang sering menghina salib, ya, mereka sering mengatakan bahwa di salib itu ya ada Tuhan kalian yang disalibkan atau dibunuh, tetapi tidak apa-apa teman-teman semuanya. Dalam konteks ini kita hanya menyampaikan atau menjelaskan bahwa salib itu punya arti yang luar biasa, yang memiliki makna yang begitu mendalam di dalam kehidupan orang Kristen. Walaupun banyak orang Kristen juga yang tidak paham arti salib ini, tetapi biarlah Tuhan dan Roh Kudus yang menjadi pembimbing bagi kita. Kita tahu bahwa di salib itu ada karya penebusan. Ya, di salib itu ada kasih, ada kemuliaan Tuhan. Teman-teman semuanya, tanpa salib, tanpa kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, saya mau katakan bahwa semua perkataan nubuatan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus adalah batal. Ya, tanpa karya penebusan di atas kayu salib, itu semuanya kita tidak bisa diselamatkan. Teman-teman semuanya, barang siapa orang yang mau mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, dia harus siap untuk memikul salibnya. Kenapa? Karena menjadi orang yang disalibkan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, teman-teman, ya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, makanya kita harus dituntut untuk menjadi seorang yang memikul salib kita. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberikan arti kepada kita, bisa memberkati kita senantiasa. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.